Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekurang-kurangnya kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam satu hari berapa kali? 17 kali. Sekurang-kurangnya. Itu apabila tidak ada sholat sunnah ya. Kalau kalian ada sholat tahajud, sholat duha, yang lain-lain, qobliyah ba'diyah, sudah pasti ya lebih dari 17 kali. Apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami minta pertolongan ya. Ini ayat adalah sebagai wujud tauhid uluhiyah. Kalau kemarin kita telah pelajari tauhid rububiyah dan tauhid mulkiyah, sekarang tauhid uluhiyah. Apa itu maknanya? Yaitu mengesahkan segala bentuk peribadatan kita kepada Allah melalui apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi uluhiyah ini adalah mewujudkan bentuk apa yang kita yakini ya, dalam hati, bahwa Rabb ya, Allah itu sebagai Rabb, Allah sebagai Malikul Mulk. Ya, sekarang kita wujudkan dalam bentuk peribadatan. Ya, mulai dari pengharapan kita, kepada siapa pengharapan hidup kita gantungkan? Kepada Allah. Permohonan atau permintaan kepada siapa kita tujukan itu permohonan? Kepada hanya kepada Allah. Jadi kita mewujudkan permohonan hanya kepada Allah. Lalu kepada siapa ibadah kita wujudkan? Sholat. Kepada siapa kita sholat? Kepada siapa kita menyembah? Hanya kepada Allah. Inilah uluhiyah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu ya wa ana awalul muslimin. Kalau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu adalah bentuk apa? Bentuk apa? Kepasrahan secara totalitas ya. Diri kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam tauhid uluhiyah ini kita hanya mewujudkan semua apa yang kita yakini dalam bentuk beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ya, kalau dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam keyakinan kita, kita sudah minta kepada Allah, iya, tapi dalam pikiran kita, wah, ragulah, tidak cukup gitu ya.
terus minta kepada dukun misalnya, ngundi nasib. Ini apalagi minta kepada jin, ya, minta kepada iblis. Ini berarti kita telah berbuat selingkuh, ya. Minta kepada Allah iya, minta kepada jin iya. Itu yang namanya apa? Iya, syirik perbuatannya. Orangnya namanya musyrik, ya. Jadi kita itu hanya memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid uluhiyah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat tadi urutannya kita iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in, ya. Pertama apa dulu kepada Allah? Na'budu dulu. Ya, kita menyembah dulu kepada Allah baru minta pertolongan. Ini berimplikasi kepada kehidupan sehari-hari kita. Kita bekerja dulu baru jaluk duit kan gitu. Baru upahnya terakhir kan gitu. Nah, maka inilah sesungguhnya bagian daripada kehidupan manusia, ya. Ketika kita telah melakukan prestasi, melakukan kerja, ya, maka orang yang terkait dengan pekerjaan yang kita lakukan pasti akan menjamin, ya, memberikan. Begitu juga ketika kita bekerja kepada Allah. Kita bekerja kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita, bahkan lebih baik dari apa yang kita minta. Nanti, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kenikmatan di surga, maka orang itu akan tertegun-tegun, ya. Karena kenikmatan di surga itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Bahkan apa yang tidak kita bayangkan. Karena surga itu tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan surga itu seperti apa gitu, ya. Tidak terlintas dalam pikiran manusia tentang keindahan dan kenikmatannya gitu. Luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyediakan itu semua kepada hamba-hambanya, mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan kepada yang lain. Maka kalau digambarkan dengan matematika, ya, kita belajar matematika, ya, ini membentuk sebuah fungsi konstan, ya. Apa itu fungsi? Ya. Fungsi itu adalah setiap anggota daerah asal, ya, dia berhubungan tepat satu dengan daerah kawan, ya. Daerah asalnya adalah orang-orang mukmin, ya. Setiap orang mukmin harus, ya, memiliki keyakinan hanya Allah lah tempat meminta, ya. Seorang mukmin punya keyakinan hanya Allah lah tempat minta pertolongan. Seorang mukmin dia memiliki keyakinan hanya kepada Allah lah dia beribadah. Begitu seterusnya, bahwa hubungan yang terjadi seorang mukmin kepada Allah tidak ada perselingkuhan, ya. Tidak ada minta sama Allah, minta sama jin. Nah, maka di sini hanya kepada Allah. Jadi membentuk fungsi konstan. Karena apa, hadirin rahimani wa rahimullah? Yang disembah oleh manusia di muka bumi ini dengan macam-macam manusia itu aneka ragam, ya.
Ada yang menyembah hawa nafsu. Ya, kata Allah dalam Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu lihat orang yang menyembah kepada hawa nafsu? Kapan hawa nafsu itu menjadi Tuhan, menjadi ilah? Ya, apabila orang itu tunduk hidupnya pada hawa nafsu, ya, bukan tunduk kepada Allah. Berarti dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Apa yang ia inginkan itu ya dia ikuti terus gitu ya, mengikuti apa yang ia inginkan, bukan mengikuti apa yang Allah inginkan gitu ya. Itu sudah menuhankan hawa nafsu. Hawa nafsu jadi Tuhannya. Ada yang menuhankan uang. Apabila maksud hidup, tujuan hidup, kelezatan hidup, puncak daripada tujuan hidup itu uang, dia merelakan segala sesuatunya untuk uang, dan dia bahagia dengan uang, maka dia telah menuhankan uang. Ada enggak jabatan jadi Tuhan? Ya ada. Ya. Apabila jabatan menjadi maksud dalam kehidupannya. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah sesungguhnya dunia dengan segala ujian. Maka orang mukmin hatinya ini hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain-lain, ada uang, ada macam-macam ya, itu hanya keperluan. Ya. Kalau keperluan, ya diperlukan hanya seperlunya. Kalau sudah cukup, karena itu bukan tujuan, ya. Yang menjadi tujuan adalah siapa? Mencapai ya keriduan Allah. Kita akan mencapai akhirat, ya. Dunia ini kecil sementara, kita akan mati, ya. Nah, itulah tauhid uluhiyah. Semoga Allah memudahkan kita untuk dapat mewujudkan tauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalam wa masturun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.